Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama dan saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online, yang ada di rumah-rumah. Shalom, apa kabar semuanya? Biarlah kita siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita minta biarlah sepanjang minggu ini Tuhan terus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan satu hati kita untuk kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan buat kami di bulan yang lalu dan hari ini bersama-sama ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan di bulan yang baru, di bulan Oktober ini ya Tuhan. Biarlah ada sukacita kemenangan Tuhan berikan buat kami. Seluruh umat-umat-Mu yang mengikuti secara online ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya hidup kami diubahkan ya Tuhan. Lewat ya Tuhan firman Tuhan, lewat doa pujian dan penyembahan. Biarlah Engkau mengurapi kami, Engkau tuntun kami, berbicara buat kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah ya Tuhan Engkau bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Terima kasih ya Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dari Allah bersama-sama naikkan pujian kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari sembah Dia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara datang sembah Dia. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kuasa darah Yesus yang menembus seluruh kehidupan kami. Tuhan, bawa kami hari ini ya Tuhan Yesus, untuk kami melihat anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk karya-Mu buat hidup kami. Oh, oh, Bapak Ibu Saudara lihat itu. Oh, Tuhan baik. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Oh, ralabaya siata karalabala. Mari buka kedua tanganmu sembah Dia. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Terima kasih untuk darah Yesus yang menebus hidup kami. Mari sembah Dia. Haleluya.
Haleluya. Ya Tuhan, penuhi tempat ini. Kasih. Oh, Ramalasya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terjadi ya Tuhan. Apa yang terjadi di surga terjadi atas tempat ini. Oh ralabalaba lawak ya Tuhan. Oh ralabalaba. Ya Roh Kudus. Ralabalaba. Mari bersama-sama sembah Dia. Oh, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan
yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Oh, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari angkat kedua tangan kita sembahyang. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di
holy, holy. Ola bala 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 holy, holy. Yes, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. Redeems, worship you now. Holy, holy, Holy are you, Lord. holy. Mari buka suaranya saudaraku. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. Redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Penuhi setiap kami, Tuhan. Yes. Ya Tuhan, penuhi dengan hadirat. Yes, sembah, sembah Dia, sembah Yesus. Are you, Lord? Hallelujah. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. Redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. Redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di menara doa saat ini. Tuhan, Kau berikan ya Tuhan hati yang baru buat setiap kami. Tuhan, berikan roh yang baru buat setiap kami Tuhan. Hati yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Hati yang bisa mengasihi-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa menyembah Tuhan. Kami bisa melayani Tuhan. Seumur hidup kami ya Tuhan. Kami mau berjalan ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, beri mereka kesembuhan atas sakit penyakit mereka. Tuhan, berikan kesehatan buat setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Kau berikan berkat-Mu ya Tuhan. Kau berikan berkat-Mu ya Tuhan, turun untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara. Dan Tuhan melipat gandakan sehingga bertambah banyak. Aku berdoa ya Tuhan, dalam nama Yesus, buat anak-anak-Mu ini berhasil Tuhan. Beri kami iman ya Tuhan, untuk hidup dalam kemenangan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan kami Tuhan telinga seorang murid. Supaya lewat lidah kami bisa memberikan semangat baru kepada setiap orang yang letih lesu. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Semua ikatan kuasa gelap, roh jahat yang mengikat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Setiap kutuk aku batalkan, patahkan dalam nama Yesus.
Biarlah ya Tuhan Engkau berikan kelepasan. Ya Tuhan, kemenangan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus, kami mohon Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Firman-Mu bisa mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saudara, saya ingin sharingkan saudara tentang 4 strategi dan pola godaan iblis. Mengapa saya harus bagikan ini saudara? Karena kita semua mengerti beberapa di antara kita dan kita semua. Saudara, sering kali terjebak. Kita berputar-putar dengan seperti kayak ini dalam lingkaran ini. Lingkaran apa? Gini saudara, saya kasih tahu. Kita punya niat baik untuk hidup benar. Ya kan? Tetapi kita sering kali mengalami kegagalan. Setelah kita gagal, kita jatuh. Lalu timbul rasa bersalah. Oke, lalu Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku bertobat. Tuhan, aku mau berubah. Selesai itu. Tiba-tiba. Ya kan? Lalu muncul lagi niat baik. Aku mau berubah. Tapi kemudian apa saudara? Jatuh lagi, gagal lagi. Timbul lagi rasa bersalah, saudaraku. Dan terus menerus ini yang kita jalani dalam hidup kita. Untuk hal yang sama kadang-kadang. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Ya kan, Tuhan tidak ingin kita terjebak. Dan berputar-putar pada siklus lingkaran kehidupan yang seperti ini. Nah, saya ingin bagikan tentang ini pentingnya saudaraku ya. Bahwa kita tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan. Ya, atas godaan yang sering membuat kita jatuh tersandung dalam dosa, hidup dalam ikatan, kebiasaan buruk, ya kan? Di mana kita sendiri itu tidak suka untuk melakukannya, tetapi kenyataannya kita lakukan berulang-ulang. Nah, gimana caranya kita bisa lepas, saudaraku yang Kristus? Nih, saya ingin beritahu kepada saudara, ya kan? Kita harus memahami bagaimana godaan itu bekerja. Kita harus belajar mengetahui strategi dan pola daripada iblis bekerja. Kita tidak akan pernah bisa menaklukkan godaan. Kita akan terus punya niat baik, gagal, rasa bersalah, bertobat, punya niat baik, gagal, jatuh, rasa bersalah, bertobat, ya saudara, dipulihkan terus. Kita akan terus seperti ini kalau saudara kan kita tidak memahami bagaimana godaan itu bekerja. Nah hari ini kita akan bahas tentang gimana godaan itu bekerja. Ya kan, kita harus mengetahui apa sih strategi dan pola iblis itu bekerja. Nah ada kabar baiknya begini tentang iblis, cuma satu sih sebenarnya. Iblis itu sebenarnya saudaraku, dia tuh gak punya saudara strategi atau ide yang baru. Ya, iblis selalu menggunakan strategi yang sama. Saudaraku, ya kan, berulang-ulang ribuan kali untuk menggoda manusia. Ya kan, strategi iblis itu adalah strategi yang pertama kali saudara dia gunakan kepada Adam dan Hawa. Dia juga masih lakukan sampai hari ini. Nah, oleh karena itu saudara kita bisa melihat di sini kunci rahasia untuk bisa mematahkan strategi iblis dan pola. Ya kan, untuk membuat kita terus jatuh bangun, saudaraku. Ya kan, dan terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama, saudara. Itu tidak cukup. Hanya menghindari godaan atau menolak godaan, nggak cukup. Saudara, tetapi kita harus, apa saudara? Metanoia. Metanoia, memikirkan kembali pikiran kita. Kita pikirkan kembali pikiran kita, ya kan? Tentang apa? Ya, saudara, tentang hidup ini. Ya, tentang sukses. Ya, tentang uang. Ya kan, kalau enggak kita kan jatuh tuh tempat yang sama. Beberapa orang jatuhnya dengan kebencian, emosi, kemarahan. Beberapa tuh jatuh lagi saudaraku dengan apa saudara? Kecanduan-kecanduan yang lain. Ada orang jatuh dan kemalasan. Udah mau rajin, males lagi.
Ada banyak hal dalam hidup kita, saudaraku, yang akhirnya kita hidup dengan apa? Rasa bersalah terus. Nah, saudara, tidak cukup, saudaraku, kita cuma menghindari dan menolak godaan. Tetapi kita harus metanoia, artinya apa? Mengalami perubahan pikiran. Ya, bertobat itu adalah perubahan. Bertobat itu dalam bahasa Yunani metanoia, meta perubahan, noia itu pikiran. Nah, oleh karena itu kita harus pikirkan ulang, saudaraku. Kita harus memikirkan kembali, saudaraku, ya. Apa yang kita pikirkan, ya kan? Apa yang kita pikirkan, ya kan? Supaya kita bisa memiliki apa, saudara? Sudut pandang Tuhan. Apa sih? Ya kan, sudut pandang Tuhan. Karena kita harus tahu gini, saudara. Setiap di balik setiap dosa yang kita lakukan. Ya, di balik setiap dosa yang kita lakukan, di sana terdapat kebohongan atau dusta yang kita percayai. Saya ulangi, saudaraku. Ya kan, di balik setiap dosa yang kita lakukan, yang saya lakukan, yang saudara lakukan, di balik setiap dosa yang kita lakukan, di sana terdapat kebohongan yang kita percayai. Katakan, kita tidak mempercayai kebenaran, tapi kita mempercayai kebohongan. Apa yang kita percayai, itu yang kita pikirkan, kita itu ucapan, itu yang kita lakukan. Dan hasilnya, saudara ini. Nah, kita akan lihat, saudara, strategi dan pola ya yang iblis lakukan untuk menggoda kita supaya kita terus, saudara, mengalami kejatuhan dalam dosa dan tidak bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk sehingga hidup kita, ya kan, seperti hidup di dalam kegagalan. Coba kita lihat, saudara, Kejadian 3 ayat 1 sampai Kejadian 3 ayat 1 sampai 11. Saya ingin ajak saudara untuk baca. Ini 11 ayat cukup panjang. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Katakan amin. Saudara, dari pembacaan ini, saudara, kita akan simpulkan ada 4 strategi. Dan pola daripada godaan iblis, strategi iblis untuk menggoda kita. Supaya kita jatuh, kita gagal, kita jauh dari hadirat Tuhan, saudaraku. Ya kan? Nah, yang pertama saudara lihat di sini, bahwa adalah apa? Prinsip pertama, ini harus saudara ingat. Setiap godaan, setiap kejatuhan itu selalu dimulai dengan apa? Keinginan. Keinginan. Apapun itu. Saudara jatuh dalam apapun, semuanya dimulai dengan keinginan. Iblis menaruh keinginan di hati manusia. Jadi godaan itu timbul, diawali dari keinginan.
Keinginan apa saudara? Keinginan mata. Nah Rasul Yohanes katakan, jelaskan, keinginan mata. Ya kan, perempuan itu melihat. Saudara, kan? Keinginan daging, menarik hatinya. Dan keakuan hidup, ingin menjadi seperti Allah. Saudara, ingin menjadi Allah buat diri dia. Yang berkuasa atas hidupnya. Ya saudara, lihat saudara, ini semua adanya keinginan. Saudara, ya kan, keinginan. Hawa, coba kita lihat tadi saya ngomong. Semua dimulai dari apa? Dia melihat buah pohon yang dilarang itu. Ya kan, pertama dia lihat. Dari lihat saudara, masuk ke pikiran, ke perasaan, timbul keinginan. Menarik hatinya, keinginan. Lalu apa yang dia bilang? Biasanya perasaan kita atau hati kita, pusat daripada perasaan itu ada di hati saudara. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Harus jaga. Karena ya kan tindakanmu seringkali ya kan, itu biasanya ya kan didorong, didrive oleh karena adanya perasaan. Perasaan itu adalah buah daripada apa? Pikiran. Katakan amin. Pikiran adalah buah dari apa? Yang kamu lihat. Perempuan itu melihat, lalu dia mulai berpikir saudaraku, lalu menarik hatinya. Menarik hatinya, pikiran hatinya. Hatinya saudaraku. Dia gak jaga hatinya. Harusnya hatinya ini dijagain. Cara menjaga hati apa? Tuhan kan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kalau tidak ada ruang, kalau kita tiap hari doa, Tuhan aku minta supaya hati, aku bisa mengasihi kau dengan segenap hati. Itulah cara saudara dan saya menjaga hati. Karena dosa itu selalu bicara tentang kita melihat untuk diri kita. Sedangkan bertobat, metanoia adalah kita berbalik. Ya kan? Berbalik dari apa saudaraku? Ya kan? Berbalik arah. Ya kan? Dari kehidupan lama yang berpusat kepada diri sendiri. Ya kan? Menjadi kehidupan baru yang berpusat kepada apa? Kristus. Ketika kita jaga hati kita untuk mengasihi Tuhan, kita berfokus pada Kristus. Ketika kita tidak jaga hati kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka hati kita itu bisa dimanipulasi oleh iblis. Dia akan berikan keinginan-keinginan. Ya kan saudara, ada keinginan yang baik, ada keinginan yang baik kok. Saudaraku, ada yang bisa keinginan baik. Saudaraku, ada keinginan yang normal, yang sah, yang benar. Seperti keinginan makan. Tidak salah loh. Keinginan untuk seks. Keinginan mencari nafkah. Keinginan untuk dicintai. Semua keinginan ini contoh-contohnya. Tidak ada yang salah dengan keinginan ini. Tetapi saudara, godaan itu bisa timbul. Ya kan? Dari keinginan yang tidak salah tadi, yang benar, yang normal, yang sah. Tetapi kalau kita memenuhi keinginan itu dengan cara yang salah. Dengan cara-cara yang tidak sah. Pada waktu yang salah, maka itu menjadi sebuah godaan. Sekalipun keinginannya benar. Tapi juga bisa iblis bisa taruh dengan keinginan yang salah. Apa keinginan yang salah? Saudara, keinginan apa? Mau balas dendam. Keinginan untuk mencuri. Keinginan untuk mengambil. Dengan cara apa? Utang, aku utang. Aku mau utang, aku mau dapat uang dari dia. Caranya utang, kita tahu kita gak bisa bayar. Itu keinginan yang salah. Itu godaan. Katakan amin saudara. Ya kan? Kita melakukan sesuatu yang salah, yang tidak sah. Ya kan, pada waktu yang salah. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan, godaan. Ya kan, keinginan apapun. Bahkan keinginan yang baik. Ya kan, kalau kita tidak kendalikan. Ya kan, keinginan itu akan merusak dan menghancurkan hidup kita. Diawali pertama polanya itu. Semuanya polanya gitu. Katakan amin. Keinginan itu ada di mana? Di hati. Dia akan memuaskan hatimu dengan segala kebaikannya. Itu di Mazmur katakan saudara. Hati itu pusat daripada keinginan, segala keinginan. Jadi dimulai dari sini hati-hati. Makanya tiap hari yang dijaga tuh hati. Bagaimana Pak jaga hati? Pastikan kita berkata kepada Tuhan, aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku. Katakan amin. Jadi hidupku bukannya aku lagi, bukan tentang aku.
tetapi aku hidup tentang Engkau Tuhan. Nah ini akan membantu kita saudaraku, ya kan, untuk bisa memutus rantai lingkaran-lingkaran yang punya niat baik, jatuh, rasa bersalah, bertobat, niat balik. Ini bisa lama-lama memutus. Saudara, kebiasaan buruk, kesalahan, dan dosa-dosa yang sering kita lakukan. Dimulai dengan apa saudaraku? Keinginan. Kalau kita sudah mulai, strategi yang kedua, pola yang kedua dari iblis. Kadang-kadang aku mau kaya, nggak salah sebenarnya ingin kaya. Saudara, kalau ingin cepat kaya, cinta kekayaan, saudaraku, wah, ya kan? Emang kalau salah, kalau salah, ingin kaya itu salah. Kalau gitu ingin miskin itu yang benar. Ya, saudara, itu kan logikanya ke sana dong. Betul gak? Kalau kita minta diberkati itu salah, kalau gitu minta dikutuk. Kadang-kadang saya melihat banyak hamba Tuhan terlalu antagonis gitu loh. Kayaknya kesian jemaat harus diajar sebenarnya yang benar. Katakan amin. Sesuai dengan kebenaran. Kita gak usah terlalu hiperbol. Ketakutan dengan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu bicara tentang diri sendiri. Katakan amin saudaraku. Tuhan mau saudara dan saya punya hidup dan hidup dalam apa? Kelimpahan. Supaya apa? Itu yang tanda kita berbuah. Katakan amin saudara. Nah, ini penting. Dimulai dari keinginan. Keinginan apa? Dalam hidup kita. Ya kan? Jangan sampai kita punya keinginan selalu ingin menjadi mengawasi orang-orang. Lalu kita mulai menghakimi, menyalahkan, dan membuat diri kita yang benar. Untuk membenarkan diri kita atau kita merasa lebih benar. Seringkali kita punya keinginan untuk salahkan orang. Untuk kita melihat diri kita menjadi besar. Saudara, seringkali kita ngecilin orang lain. Nah ini keinginan ini akan jadi godaan. Yang kadang-kadang sebenarnya tipis banget. Oh aku gak berzina loh. Aku gak merampok loh. Aku tidak membunuh. Aku tidak lakukan pembunuhan berencana. Aku segala macam. Iya. Tetapi ketika kita mulai punya keinginan. Merasa lebih pinter. Lebih hebat. Lebih besar. Lebih dan lain sebagainya. Disitulah saudaraku. Godaan itu masuk. Katakan amin. Ya kan? Yang kedua. Ada keinginan mata, keinginan daging. Dan keangkuhan hidup. Itu yang mulai. Yang kedua adalah iblis akan membujuk kita. Strategi yang kedua. Untuk apa saudara? Meragukan karakter Tuhan. Dan apa? Firman Tuhan. Katakan amin saudara. Ini dua hal saudara. Meragukan apa saudara? Karakter Tuhan. Dan firman Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk lihat Kejadian 3. Pasal 3 ayat 1. Ya ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya mungkin mau bacakan buat saudara supaya dapat pengertian yang lebih mudah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, katanya begini. Apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman? Apakah Allah benar-benar melarang? Jadi iblis tuh dengan pertanyaan gini. Saudara, iblis akan berusaha setelah ada timbul keinginan. Lalu dia akan berikan satu bujukan untuk kita mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan yang namanya firman Tuhan. Perintah Tuhan. Janji Tuhan. Bahkan karakter Tuhan. Dia suruh kita pertanyakan. Apa iya? Ketika kita mulai mempertanyakan daripada firman Tuhan. Karakter Tuhan. Disitulah awal daripada kita meragukan. Setelah kita meragukan. Meningkat menjadi kita tidak mempercayai. Kalau kita sudah tidak mempercayai, kita akan mengabaikan dan tidak akan melakukan. Lalu yang kita percayai adalah apa? Kalau kita tidak mengabaikan dan tidak percayai lagi kebenaran firman Tuhan, maka yang kita percaya adalah apa? Kebohongan, dusta, penyesatan. Sudah tahu?
di balik setiap dosa dan kesalahan yang kita buat, di sana terdapat dusta, kebohongan yang kita percayai. Itu dimulai dari kita mempertanyakan. Saudaraku, iblis berhasil membujuk Hawa untuk meragukan. Ya kan saudaraku? Jadi iblis ngajarin, suruh pertanyakan apakah tentang karakter Allah tuh. Dia gak mau kamu menjadi Allah. Allah itu tahu yang baik dan yang jahat. Dia gak mau kamu tahu yang baik dan yang jahat. Allah gak mau kamu sama pinternya sama dia. Bahkan Allah takut. Ya kan gak mau kamu lebih pinter dari Allah. Itu iblis omong sama Hawa. Saudaraku, dia pertanyakan, dia ragukan tuh karakternya Tuhan. Bahwa Allah itu jahat sebenarnya. Enggak cinta sama kamu, enggak mengasihi kamu. Buktinya dia larang itu kamu makan buah. Dia awali dengan kata, tentulah Allah berfirman. Ya kan, kamu jangan makan seluruh buah. Iblis selalu memulai dengan kata-kata apa? Negatif. Tapi kalau kita baca saudaraku, sebenarnya Tuhan firmannya apa? Saudara, semua pohon. Ya kan, kamu boleh makan buahnya. Betul saudara? Selalu yang positif. Firman Tuhan. Ya kan firman Tuhan. Saudaraku, Yesus firmannya. Saudaraku, selalu dimulai dengan apa? Positif. Dan akan berakhir dengan positif. Sekarang prosesnya mungkin mengalami hal yang negatif. Tapi positif ujungnya. Tapi iblis strategi apa? Dia mulai dengan negatif. Dia akan berusaha untuk terus bawa kepada degeret ke hal yang negatif. Tuhan kan bilang boleh makan semua buah. Tapi cuma satu yang tidak. Itu pun untuk supaya kamu bisa memilih. Cuma satu ini jangan kamu makan. Tapi aku berharap kamu makan buah pohon kehidupan. Supaya kamu tidak ada lagi selera untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pohon kehidupan itu dalam apa? Kristus sendiri sebenarnya. Katakan amin saudara. Makanya pada waktu dia makan buah pohon pengetahuan, kenapa harus diusir? Supaya jangan makan buah pohon kehidupan itu. Supaya jangan sampai mengalami mati kekal. Saudara, ini Tuhan tuh sebenarnya karakternya jangan diragukan deh. Saudara jangan ragukan. Iblis mau kita ragukan. Ya kan karakter dari Tuhan. Ya kan saudaraku. Jadi kalau ada larangan lalu kita curiga. Biasakan saudara bangun pikiran yang positif. Jangan sinis latihannya. Supaya saudara terbiasa. Tidak selalu mempertanyakan. Kalau kita orang yang suka mempertanyakan. Pasti kita orang yang suka meragukan. Apapun selalu sekarang hari-hari ini selalu harus hati-hati dong. Pertanyakan gini nih. Karena dunia sosial media yang menjerat kita. Kita tidak mudah percayakan firman Tuhan. Karena kita sudah dilatih untuk jangan percaya karena banyak kejahatan. Sekarang poinnya fokusnya kemana kita. Hati kita, pikiran kita, mata kita fokuskan kemana. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Saya yakin, saudara, apapun, ya toh, bisikan iblis apapun, ya kan, yang berusaha untuk membujuk kita meragukan karakter Tuhan dan perkataan firman Tuhan, kita tidak akan goyah. Katakan amin. Gimana cara kita nggak meragukan? Saudara harus deket dong sama Tuhan. Untuk bisa tidak ragu sama karakter Tuhan, kita harus deket sama Tuhan. Katakan amin. Saya deket dengan istri saya, saudara. Makanya ketika ada orang meragukan, ya kan, mungkin kasih informasi. Saudaraku, ya kan tentang istri saya, itu gak kemakan. Karena dekat. Saya kenal, saya tahu benar dia siapa. Beberapa lagi orang-orang yang dekat dengan saya. Saudaraku, saya tahu dia, saya kenal dia. Ketika ada orang-orang yang ngomong dengan omongan yang jelek tentang orang itu, saya tidak ragu. Saya gak kemakan dengan omongan itu. Supaya saya benci dengan orang sekitar saya. Gak bisa. Kenal siapa dia. Dan sekalipun dia ada kejelekan, aku tetap terima dia. Karena aku tahu siapa mereka.
Saudara bisa melihat, apalagi Tuhan. Tuhan tidak ada jeleknya. Tuhan itu sempurna. Saudara bisa melihat, katakan amin. Kalau dia berbicara, saudara, dia berbicara. Itu dia berbicara sebagai satu pribadi yang mengasihi kita. Saudara, ini yang iblis mau. Banyak orang meragukan. Ya kan? Iblis kalau saudara nggak dekat, nggak kenal Tuhan, gampang banget dia bisikin supaya kita meragukan dia, mempertanyakan Tuhan. Kalau ada orang bertanya kan, iblis bisa ngomong, apakah benar? Apakah Tuhan benar-benar melarang kamu untuk balas dendam? Mungkin iblis bisa bicara. Apakah Allah benar-benar, Tuhan benar-benar melarang untuk berdusta? Pasti ada bisikan omongan. Apa Tuhan benar-benar akan mencukupi segala kebutuhan kamu? Apa Tuhan benar-benar mengasihi kamu? Selalu. Kalau Tuhan mengasihi kamu, gak mungkin kamu jadi begini. Pasti ada suara iblis seperti itu. Kalau Tuhan mau cukupi kamu, kenapa kamu hidupnya kekurangan? Selalu dia akan bicara seperti ini. Tapi kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara kenal daripada Tuhan, saudara akan bilang begitu, di dalam nama Yesus iblis, ya kan, kamu harus pergi. Saudara bisa ucapkan perkataan Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku. Ya kan, Tuhan perintahkan aku, ya kan, untuk apa? Ya kan, mengasihi musuhku dan berdoa memberkati mereka semuanya. Ya kan? Itu saudara bisa perkatakan seperti itu. Yang kedua, iblis berusaha membujuk saudara untuk meragukan karakter Tuhan dan juga firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang polanya gimana? Strategi yang ketiga apa? Pertama, keinginan. Yang kedua, dia mulai kasih bujukan dengan apa? Mempertanyakan, supaya meragukan. Setelah meragukan, saudaraku apa? Tidak percaya. Setelah percaya, tidak percaya, mengabaikan. Jadi setelah itu yang kita ikut di sini apa? Yang ketiga ada iblis berusaha menambahkan apa? Keraguan dengan apa? Tipu muslihat. Dengan dusta, dengan penyesatan. Saudaraku, ya kan? Dia iblis berkata bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 4 kata, ya kan? Iblis berkata, tetapi ular berkata kepada perempuan itu, apa saudaraku? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudaraku, ya kan? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan apa? Terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini ayat yang kelima, saya tadi sudah jelasin kepada saudaraku. Kamu kan jadi seperti Allah. Tahu nggak? Dia kan bujuk gini. Tahu nggak? Kamu tuh dilarang makan buah pohon ini. Ya kan? Karena Allah nggak mau kamu menjadi seperti Allah yang tahu yang baik jahat. Itu kan untuk meragukan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan sama Hawa, saudaraku, dan Adam. Tapi ada lagi kata-kata, makan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika seorang udah mulai ragu dan tidak mempercayai, maka dia akan mengabaikan kebenaran. Dia tidak akan melakukan perintah Tuhan. Yang dia lakukan adalah apa? Kebohongan iblis. Dusta iblis. Ya kan? Dia kan di balik setiap dosa yang kita lakukan. Di sana, ya kan? Ada apa saudara? Kebohongan yang kita percayai. Katakan amin. Ini saya ulang terus supaya kita tahu. Kapan kita jatuh dalam dosa? Kapan kita terus melakukan kebiasaan buruk? Ketika kita mulai meragukan firman. Mempertanyakan firman. Tidak mempercayainya lagi. Kita abaikan dan kita lakukan itu. Saudaraku, apalagi tipu muslihat. Dia kata sekali-sekali kamu tidak akan mati. Enggak mati. Tidak mati, percaya sama aku. Kata iblis. Percaya nggak? Hawa. Percaya. Karena kan dimulai dengan disuruh lihat dulu buahnya. Ya kan, dilihat. Timbul keinginan, saudaraku. Lalu dibujuk dia, saudaraku. Ya kan, dibujuk. Supaya ragukan.
Ini Allah tuh gak mau kamu seperti Allah. Setelah dia mulai dibujuk ragu, lalu dikasih lagi kebohongan yang berikutnya saudara. Dusta berikutnya, penyesatan berikutnya. Makanya gak mati. Padahal firman Tuhan mengatakan, ya kan, apa saudaraku? Di dalam Kejadian 2 saya baca tuh ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 17 saya bacakan. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Lihat saudaraku, Tuhan tidak mengekang. Siapa bilang, banyak orang berkata, kalau jadi Kristen aku gak mau lah terlalu sungguh-sungguh. Banyak kekangan. Ya karena kan pemimpin-pemimpin gereja yang terlalu agamawi. Yang kasih banyak peraturan. Sampai orang-orang, ya kan, jemaat pada ketakutan. Seperti nyatanya saudara, Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi, baca keras ayat 17. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi iblis bilang apa? Engkau, ya kan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Hawa jawabnya apa? Ya kan, nanti akan mati. Tuhan bilang pasti. Hawa bilang nanti akan mati. Enggak, mati. Tapi kenyataan waktu Hawa makan, Hawa mati tidak? Mati saudara. Saudara tahu loh, kematian ada 3 jenis. Ada 3 proses kematian. Pertama kematian apa? Rohani. Kapan seorang mengalami kematian rohani? Ketika mereka jatuh dalam dosa dan dosanya belum ditebus oleh darah Yesus. Itu mengalami kematian rohani. Saudara, setelah kematian rohani mengalami apa? Kematian jasmani. Ya kan? Saudaraku, RIP. Rest in peace. Itu kematian yang kedua. Kematian ketiga adalah apa? Kematian kekal. Ya kan? Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Saudaraku, Tuhan bilang, saat kamu makan buah ini, pasti kamu mati. Dan betul, Adam dan Hawa, saudara, mati secara rohani. Terbukti, ketika mereka makan, saudara, mereka melihat diri mereka apa? Telanjang. Mereka takut, ya kan? Lalu mereka bersembunyi ketika Allah mencari mereka. Saudara sini, ya kan? Ya kan? Itu yang kita harus tahu. Tipu muslihat. Ya, tipu muslihat. Kita mengerti sekarang, ya kan, strategi iblis. Ya kan? Diawali dengan apa? Keinginan. Kemudian iblis menambahkan dengan apa? Dari keinginan kepada apa? Keraguan. Dari keraguan iblis menambahkan dengan apa? Tipu muslihat, dusta, dan penyesatan. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Saudara, inilah saya melihat ya dari kisah ini saudara. Ini tuh ada di dalamnya. Kejadian 3 itu juga tentang kisah tentang apa? Penebusan. Kalau kita mau nginjil dari Kejadian 3 itu keren banget. Saudara, manusia memang tidak bisa. Saudaraku, dengan kekuatannya sendiri. Saudaraku, untuk hidup benar di hadapan Allah. Waktu Adam dan Hawa makan. Saudaraku bisnis, kita tahu Alkitab katakan, ya kan, yang keempat, setelah orang itu jatuh, apa yang iblis akan buat? Iblis membuat kita ketagihan. Saudaraku, ketagihan. Ya kan? Dan menjadikan kita sebagai tawanan. Ini strateginya saudara. Pertama keinginan. Kedua dia membujuk untuk meragukan. Ketika dia kasih dusta. Yang keempat, saudara, setelah kita jatuh, dia buat kita jadi ketagihan. Saudaraku, dan menjadikan kita sebagai tawanan. Tapi ada satu hal yang menarik saudara. Saya ingin ajak saudara untuk baca dari Kejadian 3 ayat 7 sampai 11. Yuk kita baca ulang lagi. 1, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Inilah usaha. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, cenderung manusia dia ingin saudara berusaha dengan kekuatannya sendiri menutupi dosanya.
Saudaraku, dengan apa di sini? Dengan menyematkan daun pohon ara. Lalu dia buat cawat, buat pakaian. Sedangkan daun ini, saudaraku, hanya bisa bertahan beberapa hari. Lalu kering dan telanjang lagi mereka. Telanjang lagi mereka. Saudara Yesus. Tapi kita melihat saudara di ayat-ayat selanjutnya. Saudara, di sini langkah Tuhan. Langkah penebusan daripada Tuhan. Yaitu apa? Inilah Paskah pertama yang Tuhan lakukan di mana? Di Taman Eden. Saat hari di mana Adam dan Hawa jatuh. Saat itu juga Tuhan melakukan penebusan. Apa saudara? Dia menyembelih yang namanya apa? Anak domba. Anak domba. Lalu kulitnya saudaraku, ya kan, dipakai jadi apa? Pakaian Adam dan Hawa. Jadi yang namanya makanya ada konsep tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini adalah gambaran daripada apa? Yesus yang sebagai anak domba Allah akan mati di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan. Untuk apa saudara? Untuk membasuh, untuk mengampuni, menebus daripada dosa kita. Katakan amin saudaraku. Nah, kita akan lihat kelanjutannya saudara. Ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Ini waktu di mana Adam bersekutu dengan Tuhan. Ini waktu Tuhan ketemu dengan Adam. Bersekutu dengan Adam waktu hari sejuk. Saudara, tapi pada hari itu Tuhan kehilangan. Tuhan hilang. Tuhan cari mana Adam, mana Hawa. Biasa kita ketemu, duduk ngopi bareng. Makan cakwe. Ngobrol dari hati ke hati. Cerita sana sini. Yang mungkin Adam cerita tentang, aku sudah beri nama binatang yang hidungnya panjang. Gajah. Mungkin Adam juga cerita, ya kan, tentang bagaimana dia sudah menanam dan lain sebagainya. Apa yang dia perbuat kepada Tuhan. Lalu dia cerita juga, saudaraku, dengan tentang hatinya, cintanya, saudara, kepada Tuhan. Dan Tuhan suka sekali mendengar suara Adam dan Hawa. Mereka berdua rukun, harmonis, sebagai satu kesatuan. Saudara Yesus, Tuhan suka dengar suara Adam dan Hawa. Seperti Tuhan juga suka mendengar suara saudara. Suara kita. Dia mau duduk saudara. Dia makanya selalu Tuhan bicara tentang meja perjamuan. Duduk sehidangan dengan Tuhan. Pasti pada saat-saat itulah saat di mana Tuhan duduk sehidangan dengan Adam dan Hawa. Tapi waktu dia datang ke hidangan itu, meja hidangan itu, tidak ada Adam. Tidak ada Hawa. Saudara Yesus, ya kan, kenapa? Mereka bersembunyi. Lalu Tuhan panggil, ayat 9. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Ada terjemahan yang katakan, Tuhan berkata apa? Adam, Adam, di mana engkau? Adam, Adam. Dia panggil namanya. Bahasa Indonesia nggak ada. Ya kan? Adam, Adam. Kalau 2 kali Tuhan panggil, penting banget nama Adam itu buat dia. Penting banget Adam buat dia. Di mana engkau? Dan Adam, saudara, menjawab, ketika aku mendengar, dia bisa dengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku jadi takut. Kenapa Adam jadi takut sama Tuhan? Biasanya duduk bareng, ngopi bareng di meja perjamuan itu. Tapi kok sekarang takut, bingung Tuhan. Pasti ada sesuatu. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau ada pengakuan dari Adam sebelum dia melakukan penebusan. Katakan namanya saudara. Kenapa? Ya kan, di mana engkau? Dia omong. Adam, Adam, di mana engkau? Pasti tanya, ya kan? Aku takut. Pasti Tuhan enggak ditulis. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut Adam? Karena aku telanjang. Gimana kok kamu bisa tahu? Siapa yang beritahu kamu? Kamu ini telanjang. Emangnya Tuhan enggak tahu? Tuhan tanya supaya ada satu dialog lagi. Ayo ngobrol lagi. Walaupun kamu sudah gagal. Kamu sudah jatuh. Kamu sudah berdosa. Aku masih mau komunikasi sama kamu kok. Kita nggak pernah. Aku nggak mau putus hubungan dengan kamu. Makanya dia tanya, dia gali-gali. Tuhan tuh bukan manusia loh.
Bukan kayak kita. Kalau orang udah salah, udah buat jahat, kita udah gak mau ngomong lagi sama dia. Udah dah, gak usah ngomong lagi. Sana pergi, gak usah banyak cerita. Enggak, Tuhan gak gitu. Sering ngerti, Tuhan gak gitu. Seringkali kita nganggep Tuhan tuh sama seperti manusia. Waktu kita gagal, kita jatuh, kita berdosa. Kita gak mau doa, kita gak mau ke gereja. Kita gak mau datang sama Tuhan. Padahal Tuhan tunggu, ayo ngobrol dong. Kenapa kamu telanjang? Siapa yang beritahu kamu? Lalu Tuhan tanya lagi, apakah kamu makan buah yang kularang kau makan? Apa Tuhan dah tahu? Tahu. Ini bicara tentang Tuhan ingin bicara. Tuhan ingin saudara dan saya bicara omong. Katakan amin. Katakan amin. Inilah kasih Tuhan. Saya tuh terharu dengan kebaikan Tuhan. Saudara mau lepas. Istilah orang itu adalah lingkaran setan ini. Ada niat baik. Kita lakukan tapi gagal. Lalu muncul rasa bersalah. Lalu Tuhan pulihkan. Punya niat baik. Gagal lagi. Salah lagi. Tuhan bicara sama kita sekarang. Ya kan? Kamu gak cukup menghindari godaan. Gak cukup menolak godaan. Tapi kamu harus ngerti pola ini. Ya kan? Godaan itu dimulai dari keinginan di hati. Untuk apa? Untuk diri sendiri. Untuk ego kita. Ketika kita serahkan hati kita. Ya kan? Sepenuhnya kepada Tuhan. Maka godaan itu akan lari dari kita. Iblis akan lari dari kita. Katakan amin. Godaan yang berikutnya adalah tentang apa? Tentang meragukan karakter Tuhan dan firman Tuhan. Kita tidak akan mungkin meragukan Tuhan. Meragukan firman-Nya. Kalau kita dekat dengan Dia. Kita kenal dekat. Kenal baik. Kita tahu akan Dia. Katakan amin saudara. Aku yakin kok dengan Tuhan. Saudara, lalu selanjutnya apa yang dibuat iblis? Iblis ingin kita mempercayai daripada tipu dayanya, tipu muslihatnya. Kamu gak apa-apa kok, semua orang juga lakukan hal yang sama. Ya kan gak apa-apa, nanti minta maaf lagi, minta ampun lagi. Gak apa-apa lakukan. Ini adalah penyesatan, katakan amin. Ya kan orang gosip, kita juga gosip gak apa-apa kok. Orang hakimi, ya kan sekarang itu, wah mulai ujaran-ujaran kebencian kita buat segala macam. Ya semua gak apa-apa kok, semua juga lakukan. Saya yakin. Oh saya harus menyatakan kebenaran dan lain sebagainya. Hati-hati dengan penyesatan. Kata namanya saudara, iblis penyesatan. Penyesatan artinya apa? Kita menolak untuk melakukan atau mempercayai dan melakukan kebenaran. Tetapi kita percaya dan mau melakukan kebohongan. Hari ini saudara Yesus, saya berdoa. Tuhan yang kita sembah namanya Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita. Kalau Dia berfirman, firman-Nya itu pasti digenapi. Dia tidak pernah kekurangan kuasa untuk menggenapi apa yang Dia firmankan. Hari ini saudara tundukkan kepala kita. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan, waktuku takut, aku mau percaya padamu. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus untuk anak-anakmu yang takut hari ini. Anak-anakmu yang khawatir hari ini. Mungkin anak-anakmu yang hari-hari ini dikuasai oleh kemarahan, kebencian. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan kami mau serahkan segenap hati kami untuk melayanimu, untuk mengasihimu. Hari ini Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan kami mau hidup dalam kemenangan. Karena kalau kami hidup dalam kemenangan, kami selalu hidup dalam sukacita. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Biarlah ya Tuhan kami tidak mau ya Tuhan. Ya Tuhan mengorbankan, membuang, menghilangkan damai sejahtera sukacita ini. Dengan mau mempercayai daripada dusta iblis. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah kuasa darah Yesus memulihkan setiap kami. Mengampuni dosa kami. Dan juga ya Tuhan membuat ya Tuhan kami mengalami kelegaan dan pemulihan. Terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anakmu yang setia ya Tuhan.
membawa persembahan untuk mendukung pelayanan Menara Doa ini. Tuhan memberkati mereka. Biarlah Menara Doa ini menjadi satu wadah. Kami bisa menjalani pemuritan. Sehingga kami bisa menjadi murid Tuhan yang terus bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Semua yang sakit pada waktu makan perjamuan kudus, semuanya disembuhkan. Biar ada kuasa-Mu Tuhan bekerja waktu perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Ya Tuhan, dalam masalah dalam hubungan dan keluarga. Perjamuan kudus ini, kuasa mujizat bekerja dan kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita makan perjamuan kudus, saudara. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku kau larut dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.